Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk membahas teori tentang konsep antropologi sosial dan kesehatan. Ini merupakan dasar atau fondasi yang akan memberikan gambaran buat teman-teman saat nanti memberikan asuhan keperawatan. Karena pada dasarnya perawat itu objek garapannya adalah manusia ya. Baik itu manusia sebagai individu, kemudian manusia sebagai kelompok, ataupun manusia dalam komunitas atau masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, nanti setelah kita melakukan perkuliahan, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan konsep dasar individu, konsep dasar masyarakat, manusia dan kebudayaan, serta hubungan manusia dan sosial. Nah, sebenarnya di sini kita akan mempelajari tentang diri kita sendiri ya. Bagaimana cara kita bersikap, berperilaku, mengambil keputusan, termasuk pengambilan keputusan kita dalam hal kesehatan atau perilaku kesehatan. Ya, di sini dikatakan bahwa manusia itu merupakan individu. Nah, objek garapan kita atau pasien kita nanti adalah manusia sebagai individu. Individu adalah sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi. Nah, tetapi individu juga walaupun tidak bisa terbagi, dia terdiri dari aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis yang tidak bisa saling terpisahkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita nanti merawat pasien, teman-teman merawat pasien, jangan lupa bahwa yang sakit atau yang ada gangguan di jasmaninya memang secara fisik ada masalah, ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya, tetapi kita juga harus melihat bagaimana efek atau dampak dari proses patogenesis atau proses masuknya penyakit ke dalam tubuh tadi, apakah mempengaruhi psikologisnya atau justru sebaliknya. Karena psikologisnya sedang kurang baik, maka imunitas menurun. Nah, ini juga dijelaskan nanti lebih lanjut bisa dibaca dalam teori tentang psikoimunologi ya, di mana imunitas atau kekebalan tubuh itu dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, jadi ini harus menjadi dasar bagi teman-teman, bagi kita semua, saat kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, kita harus ingat bahwa pasien itu yang bermasalah bukan cuma jasmaninya saja ya, tetapi dia adalah individu yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani. Lebih lanjut lagi nanti dibahas terdiri dari ada aspek jasmani, rohani, spiritual ya, termasuk di situ sosial dan budaya. Nah, kita juga di keperawatan kan mengenal bahwa individu itu terdiri dari aspek bio, psikososial, dan spiritual. Tapi pada pengertian awalnya memang individu itu paling tidak ini ada aspek jasmani dan rohaninya. Kemudian juga kita harus memegang prinsip bahwa walaupun sama ya secara bagian tubuh ya, secara organ, kemudian selnya sama, organnya sama, sistem organnya sama ya. Tetapi pada dasarnya di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sama persis dengan manusia lainnya. Bahkan ketika dia kembar ya. Yang paling mirip misalkan kembar yang homozigot berasal dari zigot yang sama, itu pun tidak sama persis. Oleh karena itu kita harus ingat prinsip unik ya. Misalkan nanti kita menemukan pasien sama-sama perempuan, usianya sama-sama misalkan 20 tahun, dengan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatannya nyeri karena misalkan dia mengalami misalkan kecelakaan lalu lintas. Nah, akan tetapi respon yang diberikan atau perilaku yang ditunjukkan oleh kedua pasien ini sangat besar kemungkinannya itu akan berbeda. Nah, jadi kita jangan sampai mengeneralisir. Pasien yang ini sama sakitnya diare, pasien yang B juga sakitnya diare. Koresponnya berbeda, secara perkembangan biologis atau perkembangan fisiknya juga berbeda, proses penyembuhan penyakitnya berbeda, dan juga respon yang diberikan secara psikologis pun berbeda. Nah, karena memang manusia itu sifatnya sangat unik. Mungkin kita bisa flashback ke keluarga kita ya, misalkan 3 bersaudara, kita dengan adik atau kakak kita. Walaupun berasal dari kedua orang tua yang sama, akan tetapi semuanya juga tidak ada yang betul-betul sama persis ya, tetap memiliki keunikan masing-masing yang itu menjadi ciri khas. Kemudian
Nah, walaupun manusia tadi dijelaskan sebagai individuum, yaitu yang sudah tidak bisa terbagi lagi dan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi manusia juga dalam menjalankan kehidupannya, dia juga tergantung dengan kehidupan sosialnya. Ini adalah ciri-ciri manusia yang sehat ya. Artinya sehat secara jiwa ya, tidak menyendiri ya, tetapi dia juga bersosialisasi. Nah, kalau kita lihat hubungan manusia dengan lingkungan atau dengan sosial, manusia itu pada dasarnya tunduk pada aturan. Artinya dalam satu kelompok sosial ini tentunya ada aturan, karena tidak bisa tadi manusia yang dengan keunikannya masing-masing membawa keunikan-keunikan itu untuk menjalankan kehidupannya, dan karena memang secara ruang lingkup pun manusia satu dengan manusia lainnya kan akan saling berinteraksi ya, yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu harus ada aturan yang mengatur, yang menjadi boundaries atau menjadi batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada individu lainnya. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial juga pasti ditunjukkan dengan perilaku manusia itu mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Nah, dan dijelaskan nanti lebih lanjut dalam teori perilaku. Ketika perilaku itu dilakukan dan mendapatkan penilaian positif, mendapatkan reinforcement positif, maka perilaku itu akan menjadi lebih kuat. Dan kecenderungan seseorang akan mengulang lagi perilaku yang sama pada kesempatan yang lain. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan manusia sebagai makhluk sosial juga akan menunjukkan perilaku yang ingin dinilai oleh orang lain. Ya, itu normal, ya wajar. Oleh karena itu nanti ketika kita menghadapi pasien, ketika pasien memperlihatkan perilaku yang adaptif, respon yang bagus terhadap proses keperawatan, nah ini harus kita berikan reinforcement atau berikan feedback ya, berikan penilaian yang baik, dan itu kita ungkapkan dengan realistis, dengan sesuai porsinya. Kemudian manusia juga memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, walaupun misalkan dengan tingkat pendidikan yang sangat tinggi, kemudian memiliki harta yang secara finansial juga berlebih ya, pada dasarnya tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena tadi manusia itu sudah diciptakan, fitrahnya diciptakan dengan kelebihan kekurangannya masing-masing yang saling berbeda karena untuk saling melengkapi ya. Oleh karena itu, kita tidak bisa misalkan karena saya hebat banget nih, saya tidak mau berinteraksi dengan orang lain karena bisa memenuhi kebutuhan. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, setiap manusia tadi ya yang unik itu sudah dibekali dengan potensi masing-masing. Dan potensi ini hanya akan berkembang jika manusia itu hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Artinya membutuhkan stimulasi, ya, membutuhkan stimulus. Dan siapa yang bisa memberikan stimulus ini? Tentunya lingkungan sosialnya. Nah, manusia-manusia yang tadi sebagai makhluk individu kemudian memiliki kebutuhan bersosialisasi, mereka tinggallah bersama, menjalankan kehidupan bersama dalam satu wilayah ya, yang ada aturan, ada pemerintahannya. Nah, itu kemudian menjadilah masyarakat. Ini ada dua pengertian tentang masyarakat ya. Yang pertama dikatakan bahwa masyarakat itu suatu kelompok manusia di bawah tekanan kebutuhan dan pengaruh kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Jadi di sini prinsipnya ada banyak manusia ya, kemudian memiliki kebutuhan, tujuan, kemudian persepsi yang sama ya, tinggal bersama dalam wilayah tertentu. Nah, ini mungkin pengertian yang kedua yang lebih sering kita temukan, masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu. Berarti kan ada wilayah ya, kemudian ada batasnya, di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih dibandingkan penduduk di luar batas wilayahnya. Jadi di sini dikatakan syarat, dikatakan masyarakat jika mereka memiliki interaksi yang lebih intim, lebih kuat ya dibandingkan dengan yang lainnya yang di luar wilayah masyarakat tersebut.
Nah, kita juga ya mungkin ya teman-teman saat mungkin masih kecil, masih bersekolah, lingkungan masyarakatnya yang dikenal pastinya kan masyarakat yang homogen, artinya masyarakat di sekolah ya, dengan teman-teman sekolah seperti itu, atau misalkan ekstrakurikuler ya dengan teman-teman eskurnya. Kalau di masyarakat umum, di lingkungan rumah itu lebih heterogen ya, artinya lebih banyak variasi-variasinya, sangat beragam. Nah, kemudian kenapa keperawatan harus mempelajari dasar-dasar masyarakat? Karena objek garapan kita yang tadi adalah seorang manusia, kita harus ingat bahwa manusia ini akan memberikan pengaruh kepada lingkungan dan juga mendapatkan pengaruh dari lingkungan. Contohnya, gangguan jiwa di masa lalu itu oleh masyarakat itu dianggap sebagai pertamanya dianggap sebagai kerasukan, kemudian pengaruh roh jahat, kemudian sebagai karma dari sebuah aib. Nah, oleh karena pendapat di masyarakat yang negatif seperti itu, akhirnya ketika ada yang gangguan jiwa di masyarakat tersebut dikucilkan. Bahkan misalkan diusir ya, dan keluarganya pun mendapatkan stigma atau pandangan yang negatif dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu di sini sangat mungkin sekali perawat juga dalam memberikan asuhan keperawatan itu bukan langsung ke individunya tadi yang gangguan jiwa contohnya, tetapi kepada masyarakatnya dulu. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat biar memiliki pemahaman yang tepat tentang masalah kesehatan yang dihadapi oleh lingkungan tersebut ya, sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif atau salah kaprah ya. Oleh karena itu kita harus memahami tentang dasar-dasar atau konsep masyarakat. Kemudian, apa saja unsur di masyarakat tersebut? Pertama jelas tadi ya, adanya interaksi antar individu tadi, antar satu individu dengan individu lain, saling berkaitan sehingga terbentuklah sebuah ketergantungan atau interdependensi. Manusia memang makhluk yang membutuhkan independensi, kebebasan. Tetapi juga kebebasan-kebebasan yang dimiliki itu bukan menjadikan manusia betul-betul bisa hidup tanpa orang lain. Tetap saja di antara kebebasan-kebebasan yang dimiliki ada hal yang beririsan atau hal yang tetap membutuhkan orang lain ya pada kapasitasnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian menempati wilayah, tentunya harus ada batas wilayah yang jelas. Ini masyarakat saya dari sini sampai sini gitu ya. Kemudian terjadi adaptasi budaya. Nah, akan terjadi penyesuaian antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya secara perlahan karena kan kalau kita tinggal bareng-bareng sering bersamaan ya, maka yang tadinya ada perbedaan-perbedaan karena keunikan kita, lama-kelamaan kita akan saling beradaptasi, akan terjadi akulturasi ya, bisa berbaur, kemudian asimilasi ya, yang kemudian keunikan tersebut tetap muncul tapi bergabung. Ada juga yang satu mengalah, satu yang menang ya. Artinya di sini akan terjadi adaptasi budaya. Kemudian memiliki identitas atau ciri khas. Nah, contohnya saja misalkan masyarakat Jawa Tengah deh, jangan jauh-jauh antara Jawa Tengahnya daerah Aji Barang, misalkan dengan Purwokerto, ini pasti misalkan dari cara berbicara pun logatnya walaupun sama-sama ngapak tetap berbeda atau pilihan katanya ya yang tetap ada perbedaan gitu di antara masyarakat yang di Purwokertonya dengan yang di Aji Barangnya itu contohnya. Kemudian memiliki kelompok perkumpulan secara formal, artinya ada pemerintahannya yang mengatur ya. Nah, ini pun menjadi peluang bagi kita karena kita kan ketika akan memberikan intervensi keperawatan kepada masyarakat, tentunya kita harus memperhatikan unsur-unsur ini. Karena contohnya nih, saat saya akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan jiwa nih ke masyarakat, maka saya harus bekerja sama misalkan dengan tadi perkumpulan formalnya dengan pemerintah desanya misalkan. Kemudian di situ identitasnya misalkan masyarakatnya itu ciri khasnya senang dengan kebudayaan, contohnya nanggap wayang kulit. Nah, kita bisa masukkan materi tentang kesehatan jiwanya ke pertunjukan wayang kulitnya, itu misalnya. Seperti itu.
Kemudian, tadi ya, manusia sebagai individu hidup berdampingan sehingga menjadi makhluk sosial yang hidup dengan aturan tertentu dalam sebuah lingkungan sehingga dikatakan masyarakat akan dalam kehidupan sehari-harinya ini akan berkembang yang namanya budaya. Nah, budaya yang dikembangkan oleh manusia itu kan budaya itu sebetulnya hasil cipta karya karsa manusia ya. Nah, budaya yang dikembangkan oleh manusia itu akan berimplikasi atau berdampak pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Nah, suatu kebudayaan itu juga memancarkan ciri khas dari masyarakat yang bisa diidentifikasi atau bisa kelihatan oleh orang dari luar kelompok tersebut. Kalau misalkan contohnya kita melihat ada orang memakai baju lurik-lurik, kita langsung bisa menyimpulkan, oh ini misalkan orang Jogja. Nah, karena itu ada ciri khasnya dan kita bisa mengenali itu. Itu karena sudah menjadi budaya juga ya, budaya orang misalkan orang Jogja, ciri khasnya menggunakan pakaian adatnya baju lurik. Kemudian dalam bersosialisasi dengan masyarakat, perilaku individu itu dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 3. Ada yang social episode, potentially social episode, dan non-social episode. Di mana yang paling bagus adalah social episode, karena manusia juga merupakan makhluk sosial. Jadi, kalau yang social episode, individu itu dapat bereaksi, berinteraksi terhadap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Ya. Tetapi yang tingkat kedua yaitu tidak bereaksi terhadap orang yang dihadapinya, ya, tidak kooperatif. Tetapi mungkin karena sebuah alasan tertentu ya. Sehingga sebenarnya ada potensi untuk dinaikkan, dikembangkan menjadi social episode. Tapi yang paling jelek adalah yang non-social episode, di mana ciri khasnya pada perilaku ini individu tersebut bersikap apatis, tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap orang lain di sekitarnya bahkan, kemudian menyendiri atau egois. Nah, ini bukan ciri yang sehat secara jiwa juga ya, karena dikatakan sehat jiwa juga jika dia bersosialisasi dengan baik. Kemudian secara garis besar, contohnya Banyumas. Banyumas ini juga merupakan daerah yang bisa dikatakan terdiri dari 2 bagian besar masyarakat. Jadi ada masyarakat yang tinggal di daerah rural atau di pedesaan, dan ada masyarakat yang tinggal di daerah urban atau yang daerah kotanya. Secara signifikan ini ada perbedaan ya. Bisa kita lihat di sini. Mungkin kita juga bisa flashback ya ke kehidupan, misalkan, oh saya tinggalnya di daerah desa Bu, oh ternyata betul ciri-cirinya seperti ini. Dimana kalau di desa itu hubungan kekerabatannya lebih erat. Pasti kenal dengan tetangga ya, lingkungan, bahkan nggak cuma tetangga, mungkin satu RT itu kenal semua gitu ya. Kemudian sistem kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan. Kegiatan-kegiatan di masyarakatnya aktif, misalkan acara PKK-nya aktif, dawisnya aktif ya. Nah, kemudian ibu-ibu pengajiannya aktif, kemudian sholat misalkan berjamaah. Nah, ini harus kita pegang, artinya teman-teman memiliki pemahaman tentang budaya masyarakat di desa seperti apa sih gitu. Sehingga saat akan praktek di masyarakat, teman-teman tidak kaget, oh ternyata beda ya saat saya praktek di desa, mereka begitu welcome ya, mudah ditemui karena memang kehidupannya juga mayoritas pekerjaannya juga di sektor pertanian. Nah, berarti kan kita bisa mengidentifikasi kalau Bapak Ibu Tani itu bekerjanya jam berapa, kalau saya ada program mau penyuluhan kesehatan, efektifnya dilakukan jam berapa gitu ya. Kemudian teori atau materi atau tema penyuluhannya tentang apa, tentunya kan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian di masyarakat pedesaan juga ada ciri khas di mana golongan orang tua memegang peranan penting. Jadi ada yang dituakan di masyarakat, ada sesepuh di masyarakat itu. Nah, ini menjadi kunci penting di mana kalau kita mau memberikan sebuah pembaharuan kepada masyarakat desa, berarti kita bisa memanfaatkan, kita masuk dulu ke sini, ke kelompok golongan orang tua, ya, atau tokoh masyarakat, atau tokoh agama di lingkungan sekitar. Sehingga masyarakat bisa lebih menerima ketika kita akan berinteraksi atau memberikan sesuatu pembaharuan terhadap mereka.
Kemudian dari sudut pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan rakyat juga biasanya bersifat informal. Jadi ya seperti dengan keluarga sendiri, seperti itu ya, misalkan ke balai desa dengan Pak Kadesnya, dengan para aparat atau para petugas desanya, perangkat desanya juga ini akrab sekali gitu ya. Tidak seperti sedang pergi ke kantor yang membutuhkan surat apa, jadi seperti kaku gitu ya. Nah, kalau di desa biasanya ini lebih bersifat kekeluargaan. Kemudian perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan ya, belum ke sifatnya yang advance atau pengembangan apa karir ya, tetapi lebih ke pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kehidupan keagamaan juga lebih kental. Yang tadi ya kegiatan misalkan pengajiannya jalan ya, kemudian biasanya ada sesepuh pak kiai yang dijadikan apa ya, panutan oleh masyarakat. Ini juga merupakan kunci atau jalan kita masuk ke masyarakat kalau kita bisa melakukan pendekatan yang baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan sekitar di pedesaan. Terus juga banyak yang berurbanisasi atau pindah ke daerah kota. Nah, biasanya kenapa di desa itu, misalkan kalau kita lihat dari rumah ke rumah, satu RT ini ada berapa orang tuanya, ada berapa anak mudanya. Biasanya ciri khas kalau di pedesaan itu lebih banyak orang tuanya, karena yang usia produktif biasanya mereka merantau bekerja di kota. Nah, sementara ini adalah sebaliknya ya, ciri-ciri masyarakat di perkotaan. Nah, di mana terdapat tantangan nanti teman-teman saat praktek di masyarakat kebetulan ditempatkan di daerah perkotaan. Pertama saja, contohnya dalam hal jumlah penduduknya itu sering kali tidak tentu. Karena dari desa banyak yang urbanisasi ke kota ya, turnover atau proses bolak-balik dari satu tempat ke tempat lain, pindah, kemudian pindah lagi, itu sangat sering sekali kalau di kota. Pindah rumah dari sini ke sana sehingga jumlah penduduknya tidak tentu dan lebih bersifat individualistis. Nah, dari sisi pekerjaan juga ini lebih bervariasi ya. Tidak hanya di sektor pertanian, banyak sekali dan memang terlihat tegas batasnya. Ada yang kerja di kantor, kerja di buruh dan lain-lain. Dan di kota juga disebutkan ciri khasnya lebih sulit mencari pekerjaan. Kemudian perubahan sosial terjadi secara cepat karena yang ada di lingkungannya itu juga berasal dari daerah mana-mana tadi karena banyak urbanisasi dari kota A, kota B, kota C sehingga cepat sekali terjadi perubahan sosial karena kan budaya itu akan saling nularin lah kalau istilah mudahnya ya, berasimilasi, berakulturasi. Nah, sehingga ini rawan menimbulkan konflik antara golongan muda dan golongan tua. Ya, kemudian interaksinya itu kalau tadi di desa kan lebih disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya. Kalau di sini faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Jadi bukan karena saya merasa dengan tetangga saya itu punya kedekatan secara emosional, karena saya care atau peduli, tetapi lebih, oh saya ada kepentingan nih. Ini maaf, misalkan contohnya parkirnya kurang maju, kurang mundur nih. Jadi karena adanya kepentingan. Kemudian perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah prestis. Nah, kalau di ya ini yang apa namanya di kota kan karena banyak dari daerah beragam sekali ya. Kemudian pekerjaannya juga sangat variatif. Nah, di sini masalah prestis juga kental sekali ditunjukkan oleh masyarakat di perkotaan. Jadi nyari apa ya, mengejar gengsi lah. Tapi tidak semuanya juga. Nah, kemudian kehidupan agama ini juga lebih signifikan terlihat ya lebih longgar di perkotaan. Artinya kalau di desa pengajiannya ramai dan lain-lain, mungkin di kota juga sama ramai banyak terdapat pengajian-pengajian akan tetapi lebih mentoleransi ketika main atau bekerja jalan dengan yang misalkan non sewu berbeda agama ya. Ini tidak menjadi masalah kalau di kota. Banyak migran yang berasal dari daerah tadi. Jadi kalau yang dari ciri khas masyarakat desa banyak yang urbanisasi ke kota, yang di kota juga kendalanya adalah banyaknya yang pada pindah ke kota itu menyebabkan kalau tidak siap kerja jadi banyak pengangguran ya, kemiskinannya meningkat drastis sehingga kalau tidak terpenuhi kebutuhan
akan melakukan tindakan-tindakan yang beresiko tinggi atau kriminal ya, dan terjadinya kesenjangan sosial. Pada dasarnya manusia itu dari waktu ke waktu senantiasa mendayagunakan atau menggunakan akal pikirannya, akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan ya, baik bagi dirinya dan lebih luas lagi untuk keluarganya, untuk masyarakat lingkungan sekitarnya. Membahagiakan hidup manusia pada hakikatnya sesuatu yang baik, dianggap sesuatu hal yang baik, benar, dan adil. Sehingga terciptalah budaya. Budaya itu yang tadi saya jelaskan ya, hasil dari pikiran-pikiran, pendapat, persepsi, asumsi manusia yang itu dianggap baik dan terus dilanjutkan dari generasi ke generasi. Nah, budaya ini terkadang menjadi ya seperti dua ujung mata pisau. Bisa jadi budaya yang baik ini yang harus kita lanjutkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Contoh, teman saya pernah penelitian ya, jadi ada di daerah mana di Jawa Tengah ada kebiasaan atau budaya di mana bikin nasi tumpeng masyarakatnya kemudian dibagikan ke anak-anak. Nah, ini kan sebetulnya nilai filosofinya baik, di mana kita diajarkan untuk ingat, untuk berbagi ya, dan juga sasarannya adalah anak, karena memang yang harus sangat membutuhkan nutrisi bagus, nutrisi tercukupi kan di usia anak. Nah, ini bisa dijadikan, dilanjutkan ya, dijadikan model kita saat kita akan misalkan ingin meningkatkan status nutrisi di masyarakat tersebut, kita bisa menggunakan atau melanjutkan tadi budaya yang biasa bikin tumpeng, misalkan kita modifikasi nih tumpengnya, bagaimana cara pengolahannya biar nilai gizinya maksimal. Kemudian komposisinya apa saja yang harus dimakan oleh anak-anak itu. Nggak cuma misalkan ya standarnya tumpeng seperti itu, tetapi misalkan ditambahkan dengan lauk apa, sayuran apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sasarannya itu. Tapi juga pada kondisi lain, budaya ini juga bisa justru malah menghambat upaya peningkatan kesehatan di masyarakat. Contoh kecil, ada keyakinan bahwa turun-temurun dilaksanakan ya. Biasanya di Indonesia itu budayanya perempuan itu memakan bagian yang terakhir setelah keluarganya selesai makan. Tanda kutip sisanya ya. Padahal justru yang membutuhkan nutrisi di keluarga yang bagus tadi ya selain anak-anak justru juga adalah wanita usia subur. Karena apa? Ini kan persiapan kehamilan, harus nutrisinya harus bagus ya. Tidak bisa asal-asalan nutrisinya. Nah, ini diteruskan seperti itu sehingga banyak sekali wanita usia subur itu kekurangan nutrisi sehingga pas hamil bayinya akhirnya kekurangan nutrisi. Atau juga contohnya budaya ketika misalkan saya ingat sekali dulu pas kecil kalau jatuh itu luka misalkan berdarah itu misalkan harus misalkan dijilat nih. Nah, ini kan sebenarnya banyak bakteri di mulut itu ya. Padahal di situ adanya luka itu kan ada area terbuka, bagian kulit yang tidak intak ya atau tidak utuh, ada celah masuk bakteri. Padahal di mulut kita banyak bakteri. Nah, ini kan hal yang salah. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan aspek budaya saat kita akan memberikan tindakan keperawatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Ya, kita harus peka terhadap budaya, mana yang harus perlu ditingkatkan atau diperkuat ya, karena ini misalkan budaya ini atau kebiasaan ini dapat mendukung atau menunjang program kesehatan. Dan budaya ini juga merupakan sebuah sistem norma atau aturan yang tidak tertulis. Jadi ketika kita masuk ke lingkungan masyarakat tertentu, maka kita harus siap untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di situ. Ya, karena memang dikatakan kita juga sehat, sehat jiwa, itu pun dikontrol oleh normal nggak sih, diterima tidak sih perilaku itu di lingkungan tersebut. Nah, yang pertama ada yang namanya kebiasaan atau folk ways. Jadi cara yang biasa, lazim, wajar yang diterima oleh umum seseorang untuk melakukan cara tertentu. Kemudian lebih jauh dari itu ada yang namanya tata kelakuan. Gagasan kuat mengenai salah benar yang menuntut tindakan tertentu atau justru melarang yang lain.
Jadi ada kebiasaan-kebiasaan, oh ya misalkan apa namanya, cara memasak lah ya. Misalkan sudah biasa kalau cara masak itu dipotong dulu baru dicuci. Nah itu kan kebiasaan-kebiasaan di masyarakatnya gitu ya. Kemudian ada yang menjadi tata kelakuan, sehingga kalau itu tidak dilakukan dinilai sebagai oleh orang lain itu salah. Nah, lebih tinggi lagi dari tata kelakuan, ada yang namanya hukum. Kalau hukum ini sudah bersifatnya mengikat secara resmi, ya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka ada hukumannya, ya, ada sanksinya. Kemudian adanya lembaga atau institusi sistem hubungan sosial yang terorganisasi mewujudkan yang bertugas untuk menegakkan nilai-nilai atau tadi ya tata cara tertentu serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Nah, ini ya, jadi sebenarnya budaya itu juga bagus karena dia berfungsi sebagai apa namanya, patokan, sebagai acuan seseorang individu untuk bertingkah laku. Dan memang tadi budaya itu kan hasil pemikiran-pemikiran baik sebetulnya. Ya, tapi kan dipengaruhi oleh budaya juga harus menyesuaikan dengan perubahan zaman ya. Jangan sampai dari dulu udah seperti itu. Misalkan zaman dulu kalau ada yang demam itu kan dikompres pakai spiritus. Karena sampai saat itu memang yang di hasil penelitian terakhirnya ya memang efektif. Tapi kan setelah diteliti lagi itu akhirnya kurang bagus ya diketahui. Oleh karena itu harus terbuka juga, kita jangan sampai memegang dari dulu sudah seperti itu, walaupun kenyataannya sekarang tentang atau misalkan ada masukan-masukan dari hasil-hasil yang penelitian, tidak mau tetap bertahan ya. Tidak seperti itu juga ya. Justru yang baik adalah kita harus sadar kebudayaan itu hasil cipta karsa manusia pada zamannya. Tapi itu kan diwariskan turun-temurun. Nah, kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi sekarang. Karena kondisi berubah, tentunya kebutuhan berubah, ya teknologi berubah, bisa menggunakan cara yang lebih baik, lebih praktis, lebih murah, lebih efisien, ya. Kenapa tidak untuk berubah? Tapi yang sudah bagus ya tentunya harus dilanjutkan. Ya, budaya itu banyak ya, bisa bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup, mata pencaharian, sistem religi, kesenian. Nah, ini bisa dijadikan media delivery atau cara kita menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk diskusi silakan bisa di chat atau ditulis di forum diskusi. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.